Selamat pagi semuanya nak. Kita lanjutkan materi kita ya di halaman 16. Setelah kamu mengerti apa definisi fungsi, di sini Bapak lanjutkan ada beberapa fungsi khusus yang perlu kamu pahami. Yang pertama itu dikatakan adalah fungsi konstan. Nah, apa ini fungsi konstan? Kita lihat ya. Suatu fungsi yang memetakan himpunan A terhadap himpunan B ya, dikatakan fungsi konstan jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat ya, dipasangkan dengan tepat pada satu anggota B. Nah, jadi kalau bisa Bapak gambarkan, ini misalkan himpunan A-nya, ini himpunan B-nya, ya, ini fungsi A yang dipetakan terhadap himpunan B. Jadi anggota si A itu misalkan 1, 2, 3, 4, dan anggota si B itu kita katakanlah dia hanya ada satu, nah, tepat satu ya. Misalkan kita katakan di sini A, maka 1 dipasangkan terhadap si A, 2 dipasangkan terhadap si A, 3 dipasangkan terhadap si A, 4 juga dipasangkan terhadap si A. Jadi hanya tepat satu ya, hanya tepat satu. Jadi kalau kita buat ke fungsinya ke fx ya, di sini fx misalkan sama dengan A ya, fx sama dengan A. Artinya apa? Mau berapapun kita ganti x-nya, jawabannya harus A. Jadi kalau Bapak ganti nih 9, berarti fx sama dengan 9. Kalau ditanya samamu, tentukanlah f5. Ya, misalkan sini ada anggota 5 dipasangkan terhadap 9. Berarti kamu jawab nilainya adalah 9. F1 9, F2 9, F3 9, F4 9. Semua anggota atau domain si X range-nya A-nya ada 1 yaitu 9. Itulah fungsi konstan. Yang berikut itu adalah fungsi identitas. Nah, yang bagaimana fungsi identitas ini? Dikatakan suatu fungsi identitas jika fungsi yang memetakan ya, himpunan A terhadap dirinya sendiri, berarti terhadap si A juga ya. Jadi kalau Bapak buat gambar diagram Venn-nya ya, terhadap dirinya sendiri. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, di sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti 1 dipasangkan terhadap si 1, 2 dipasangkan terhadap si 2, dan 4 dipasangkan terhadap si 4. Jadi ini adalah fungsi yang memetakan himpunan A terhadap dirinya sendiri, terhadap si A. Kalau fx-nya bagaimana Pak? Fx sama dengan X atau Y sama dengan X. Itulah dia fungsi identitas. Nah, ada fungsi linear, ada fungsi polinom, dan ada fungsi kuadrat. Itu tidak usah Bapak jelaskan karena sudah paham. Yang berikut adalah fungsi tangga. Nah, apa ini fungsi tangga? Fungsi tangga disimbolkan dengan begini dia, X. Jadi ada seperti kaki-kakinya seperti ini nak ya. Ini fungsi tangga. Ini maksudnya adalah nilai bulat terbesar. Nilai bulat terbesar dari si X. Nah, contoh ya, contoh misalkan fungsi tangga dari 0,6. Nah, berarti ini adalah 0 karena bilangan bulat terbesarnya itu adalah 0. Bisa? Jadi kalau Bapak buat di sini 1,3, berarti bilangan terbesarnya itu adalah 1.
Bisa ya. Nah, kalau Bapak buat minus ya. Minus 0,7. Nah, terbesarnya itu adalah minus 1. Nah, kalau Bapak buat minus 8,4, berarti terbesarnya itu adalah negatif 9. Tapi kalau Bapak buat di sini 9,8 positif ya. Berarti 9. Begitu dia. Jadi kalau dia bilangan positif, langsung ambilkan bilangan bulatnya. Tapi kalau dia bilangan negatif, langsung tambahkan 1 nak. Gitu aja dia. Paham? Oke. Nah, yang berikut itu adalah fungsi ganjil. Ya. Fungsi ganjil ini sebenarnya sudah Bapak kasih kemarin. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil nak itu jika berlaku begini. Jika fx min fx itu sama dengan f minus x. Nah, itu dia nak. Atau dia simetris terhadap titik asal 0,0. Nah, yang termasuk fungsi ganjil yang mana, Pak? Contoh yang termasuk fungsi ganjil itu adalah y sama dengan x. Ya, y sama dengan x. Kok bisa begini, Pak? Nah, jika y sama dengan fx, y itu kan si fx nak. Ya, fx atau y sama dengan x. Coba misalkan f2 itu adalah 2, kan gitu. Nah, coba berarti f min x itu sama dengan ganti semua x jadi min x. Iya, jadi minus x. Nah, x itu tadi si fx kan nak. Berarti f minus x itu sama dengan minus x ini kita ganti bisa jadi x, kita ganti jadi fx. Nah, buktinya bagaimana, Pak? F minus 2 berarti tinggal kita ganti min 2. Paham? Nah, itu dia fungsi ganjil. Jadi kalau fungsi ganjil y sama dengan x, lalu ada y sama dengan x pangkat 3, ya, itu fungsi ganjil. Nah, yang berikut itu adalah fungsi genap. Nah, yang bagaimana yang dimaksud dengan fungsi genap? Fungsi genap itu nak berarti kebalikan dari fungsi ganjil. Ya, kalau ini simetris terhadap sumbu y. Jadi kalau bisa Bapak buat f min x itu sama dengan fx. Nah, yang bagaimana ini fungsi genap? Y sama dengan x kuadrat. Apakah ini fungsi genap? Nah, kita buktikan. Y itu kan si fx, gitu ya. Nah, f minus x berarti ganti semua x di sini jadi minus x. Nah, ganti semua x jadi minus x, berarti minus x dikuadratin. Berarti f minus x sama dengan min x dikuadratin, tetap x kuadrat. X kuadrat itu tadi siapa? X kuadrat itu tadi adalah si fx. Maka f minus x sama dengan fx. Gitu dia. Paham ya? Jadi kalau fungsi genap itu harus berpangkat genap. Kalau fungsi ganjil berpangkat ganjil. Kira-kira begitu. Oke.